Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Dilakinasi dengan NIM 1919043. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran matematika kelas 8 dengan materi persamaan garis lurus. Yuk, simak videonya. Halo semuanya. Nah, saatnya kita mulai pembelajaran matematika pada hari ini ya. Oke. Kalau gitu kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita dari dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa ja'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman tetap semangat ya untuk belajar hari ini, dan jangan lupa untuk memperhatikan pembelajaran kita mulai dari awal hingga akhir, karena mulai dari dulu tentunya hanya berguna di bangku sekolah, tapi juga di bangku di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu materi kita hari ini? Jadi kita hari ini mau membahas mengenai gradien atau pemiringan suatu garis. Kalau pertemuan pertama kemarin kan kita sudah membahas mengenai grafik persamaan garis lurus. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai gradien atau kemiringan suatu garis. Nah, untuk teman-teman semuanya, tahu nggak gradien itu apa? Jadi gradien merupakan tingkat kemiringan suatu garis. Jadi garis itu nggak hanya lurus aja, tapi kadang dia juga miring. Nah, seberapa miring garis itu, itulah yang dinamakan gradien. Kayak gini nih contohnya. Kakak punya penyangga HP ya, penyangga HP seperti ini. Nah, kalau kakak berdiriin kayak gini, maka bentuk penyangga HP-nya adalah lurus, tidak miring. Oke, jadi ini nggak memiliki kemiringan. Tapi kalau kakak condongkan seperti ini, kira-kira dia miring nggak? Nah, dia akan miring. Nah, karena dia miring, maka dia pasti mempunyai tingkat kemiringan. Nah, untuk kita mengukur seberapa miring ini, tentunya kita harus tahu caranya gimana mengukur itu. Cara mengukur kemiringan suatu garis itu seperti apa? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Dan juga semakin dia condong, semakin dia miring, maka nilai gradiennya akan semakin besar. Kalau dia semakin nggak terlalu condong, nanti nilai gradiennya juga akan semakin kecil. Aku masih punya contoh lagi. Ini apa? Ini adalah rak buku. Rak buku itu dia untuk di bagian sini dia miring. Nah, ini berarti rak bukunya punya gradien, punya kemiringan. Jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita itu yang sebenarnya menerapkan prinsip gradien. Jadi dia itu benda-bendanya itu punya tingkat kemiringan. Jadi pembelajaran matematika ini nggak hanya kita terus kuasai di bangku sekolah saja, tapi kita juga harus menguasai karena ada di kehidupan kita di sehari-hari. Kita bisa menerapkan ilmu ini di kehidupan kita sehari-hari. Jadi simak terus sampai akhir ya. Oh ya teman-teman, syarat untuk punya gradien itu dia juga harus termasuk salah satu dari garis lurus. Jadi kalau dia garis lurus itu bisa disebut sebagai gradien. Tapi kalau garisnya melengkung itu kita nggak bisa menyebutnya sebagai gradien. Langsung saja ke materi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang persamaan garis lurus, tapi yang diketahui itu adalah persamaannya. Contoh nih ya, kelihatan kan papanya? Kelihatan. Jadi misal kita punya
3. Jadi ini ada garis, dan ini ada garis. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ini kita koordinat kartesiusnya, ini adalah y, dan ini adalah x-nya. Tuh kan bentuknya seperti ini nih. Nah, kita mau menghitung nih nilai gradien dari garis ini. Nah, gimana cara menghitungnya nih? Cara menghitungnya adalah jadi ini misal dari sini itu panjangnya adalah nilai ini adalah 20 gitu ya. Jadi ini 20 cm. Terus ininya nilai ini berapa? Nilai ini adalah 10 cm. Kita mau cari kemiringannya nih, berapa ya kemiringannya? Caranya itu jadi 20 dibagi 10. Kemiringannya adalah 2. Atau kalau di matematika gradien itu disimbolkan sebagai huruf n. Jadi n di sini adalah 2. Itu dari sini, dari 20 cm ini dibagi dengan tingginya 10. Kalau dia nilai y-nya ke atas, ini kan ke atas ya. Jadi dia positif nilainya karena dia naik. Kalau misalnya dianya y-nya ke bawah kayak gini misalnya, jadi kan nilainya kayak gini. Jadi ini kalau dia ke bawah itu nanti nilai n-nya itu negatif gitu karena dia turun, y-nya juga turun, maka dia ngirimnya ke bawah, nilainya negatif gitu ya. Dari sini udah paham ya teman-teman. Oke, itu tadi sebagai pengantar. Terus kan kita materinya adalah persamaan garis lurus. Nah, pasti kalau misalnya suatu garis itu pasti punya persamaan gitu. Jadi ada 2 persamaan. Misal persamaan yang pertama itu adalah y sama dengan mx ditambah c. Nah, ini cara kita cari gradien. Ini adalah rumus gradien. Ini adalah rumus gradiennya. Rumus gradien sama dengan y sama dengan mx ditambah c. Nah, tapi kalau misalnya ada langsung soal ya, misal kita punya garis nih, garisnya persamaannya adalah y sama dengan 2x ditambah c. Nah, nilai gradien tadi apa? Nilai gradien tadi adalah n. Karena n-nya di sini, ini adalah n ya, di sini adalah n. Berarti otomatis gradiennya sama dengan 2. Nah, itu ya, sudah paham. Jadi kalau misalnya y sama dengan 2 adalah x ditambah 4 misal. Berarti gradiennya berapa? Berarti gradiennya ya ini 12. Ini adalah gradiennya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Gini nih. Misal nih di soal nih ada soal perhitungan gradien dari persamaan garis dua x ditambah 5y sama dengan 10. Kayaknya persamaannya kok beda dari yang tadi. X sama y-nya kok satu luas. Jangan khawatir, kita masih punya cara untuk biar mereka itu bisa jadi ditemukan gradiennya. Jadi kalau sama ini kita nggak bisa nih. Oh, ini 2 nih yang koefisiennya x, berarti gradiennya 2. Enggak gitu. Syaratnya y-nya harus 1 koefisiennya dan
nggak boleh satu ruas sama X. Jadi kita ubah dulu nih, bahwa 2X ditambah 5Y sama dengan 10. 5Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. Jadi kedua ruas ini dikurangi dengan 2X. X ini adalah 5Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. Nah, karena Y-nya masih belum 1, kita kalikan dengan 1/5. Kedua ruas kita kalikan dengan 1/5. Ini adalah Y sama dengan negatif 2/5X ditambah 10. Nah, jadi di sini gradiennya, maka gradiennya sama dengan negatif 2/5. Kayak gitu. Ini adalah cara menentukan gradien dari persamaan garis yang bentuknya AX plus BY sama dengan 10. Ini menentukan gradien bisa dengan cara lain. Cara lainnya gimana? M sama dengan negatif A per B. M sini sama dengan negatif A-nya, karena di sini adalah 2, B-nya adalah 5. Jadi gradien dari garis itu adalah negatif 2/5. Ini dengan ini hasilnya sama. Tapi untuk teman-teman mau pakai cara yang mana itu terserah teman-teman. Kalau dari kakak sendiri lebih suka pakai cara yang ini. Nggak masalah kok mau pakai cara yang manapun. Itu adalah alternatif yang berbeda yang bisa kalian gunakan. Selamat mencoba ya teman-teman. Dari penjelasan yang kakak paparkan tadi, apakah ada yang masih dibingungkan? Udah gimana ya, tadi udah paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya di grafik gradien persamaan garis lurus. Di sini ada dua garis dan yang terletak di koordinat kartesius. Ini adalah X dan ini adalah Y-nya. Nah, di situ ada dua garis. Yang pertama ini garis L dan yang kedua adalah garis K. Di mana garis L dia lebih miring daripada garis K. Itu ya, paham ya? Jadi garis ini sama-sama miring dan yang garis L ini lebih miring dari garis K. Untuk garis L sendiri dia mempunyai persamaan negatif 9X ditambah 7Y sama dengan 21. Dan untuk garis K mempunyai persamaan 2Y dikurangi 2X sama dengan 15. Di sini pertanyaannya adalah tentukan gradien dari kedua garis tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang mau menjelaskan? Oke, ini ya. Jadi yang pertama kita cari gradien dari garis mana nih? Pertama kita cari yang L dulu deh. Garis L ini adalah 9X ini 51. Ini garis. Tadi caranya gimana? Caranya tadi ya ini kita pindah ruaskan 7Y sama dengan 9X tambah 21. Nah, ini koefisiennya kan masih belum 1, berarti kedua ruas dibagi. Ruas dibagi 7. Jadi Y dengan 9/7X ditambah 1 per. Nah, Y sama dengan 9/X tambah
3. Karena tadi bentuknya gimana? Bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini adalah gradien. Maka garis M ini mempunyai gradien sebesar 9/4. Oke, sekarang yang kedua. Itu garis K. Garis ini persamaannya adalah 2Y dikurangi 2X sama 15. 2Y sama dengan 2X tambah 15. Kemudian karena Y-nya masih belum 1 koefisiennya, maka ke-12 dikali setengah. Jadi hasilnya Y X plus 15. Jadi M nya di sini gradiennya adalah 1. Maka ini 1. Oke. Sekarang kita bandingin deh yang gradien dari K. Ini ya, gradien dari K nilainya adalah 1. Terus gradien dari M. Gradien dari ini nilainya adalah 97. Atau 1/2/5. Nah, dari situ kira-kira garis gradiennya yang lebih besar yang mana? Tentunya yang L. Karena L lebih condong. Jadi dari situ kita tahu bahwa garis yang lebih miring itu mempunyai nilai gradien yang lebih besar. Kalau dia nggak miring, nggak terlalu miring, berarti dia gradiennya nggak terlalu besar. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Kemudian silahkan dipresentasikan satu-satu. Oke, udah paham semua ya. Tadi teman-teman udah melakukan presentasi 3 pertanyaan yang saya berikan dengan baik, gitu ya, dan juga berjalan lancar. Dan teman-teman semua di sini juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk menentukan suatu gradien garis yang memiliki persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M atau koefisien dari X dengan syarat koefisien dari Y adalah 1 dan Y sama X harus berbeda ruas, atau menggunakan cara yang satunya yaitu dengan M atau gradien satu garis sama dengan negatif A per B, di mana A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Ya, seperti yang udah kita pelajari tadi di pertemuan di awal. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.